Pengutusan pengurus PWGT Jemaat Rantai PAO periode 2001-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pada ibadah pukul 6 sore. Pengutusan pengurus PKBGT Jemaat Rantai PAO periode 2021 sampai 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021 dalam ibadah pukul 9 pagi. Mohon dukungan warga jemaat. Penekanan berikutnya, ibadah syukur keluarga Yohanes Dualangi dari kelompok pelayan 6 atas selesainya wisuda anak dilaksanakan pada hari Selasa 9 Februari 2021 pada pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Penekanan berikutnya, sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Januari 2021 pukul 8.30 sampai selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantai PAO. Agenda persidangan yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Jemaat Rantai PAO periode 2018-2020 dan pembentukan struktur Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO periode 2021-2024. Atas perhatian dan kehadiran anggota-anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Berita duka cita, telah meninggal Ibu Lois Rapak Patasik atau Nenek Kevin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di rumah kediaman Makassar dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tongkonan Buntu Tok Nana di Pangala. Yang kedua, Ibu Yul Cebendon, orang tua dari Ibu Stefani Marina Palimbong atau mertua dari Bapak Felix Sirenus Parantean pada hari Selasa 2 Februari 2021 di Rumah Sakit Laki Padada dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Malango. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai PAO menyertakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-22, peneguhan calon Majelis Gereja Toraja. Peneguhan Majelis Gereja Toraja terpilih diaken yang belum sempat diteguhkan pada tanggal 17 Januari dan Minggu 31 Januari 2021, dimohon kesediaannya untuk diteguhkan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 9. Calon Majelis Gereja terpilih yang belum diteguhkan adalah Diaken Afidia Talu Lembang dan Diaken Marwanto. Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sungguh Tuhan kasihi, Shalom. Senang sekali petang hari ini kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan karena kasih setianya. Saudaraku, pandemi COVID-19 gelombang kedua mulai melanda Toraja pada pertengahan Desember lalu. Sehingga tim multimedia harus berfokus pada pelayanan virtual secara live streaming. Konten harian kita yaitu Lentera Malam harus mengalah karena ketidakmampuan tim multimedia untuk menjalankan segala hal. Jika Tuhan kehendaki, Lentera Malam dengan konsep baru akan hadir kembali mulai besok malam pukul 19.30 WITA. Lentera Malam akan tayang 3 kali seminggu, yakni Senin, Rabu, dan Jumat. Kali ini akan bersifat interaktif. Jadi jangan lupa chat waktu tayangnya dan juga mencatatnya dengan baik, supaya semua boleh merasakan suasana ibadah seperti beribadah secara langsung di dalam rumah. Nah, seperti apa Lentera Malam dengan konsep yang baru?
Nantikanlah di Solidio Rantepau Channel on YouTube dan Toraja TV. Solidio Gloria. Jemaat yang sungguh Tuhan berkati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih dan anugerah-Nya sehingga kita dimampukan untuk menikmati hidup dan persekutuan hari ini. Dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, kita dapat mengekspresikannya. Mari datang menyembah dan memuliakan Dia, Sang Raja dan Allah yang dahsyat. Mari berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal 147. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Saya mulai. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Tuhan, bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem.
menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdiri sama-sama mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu dengan penuh ketulusan kita berkata, Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu untuk mengaku dosa kami. Engkau mengetahui segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sungguh kami memohon pengampunan-Mu. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan luar biasa. Dia telah mengaruniakan kepada kita pengampunan dan terutama anugerah keselamatan yang layak untuk kita syukuri. Saatnya kita menyatakan syukur melalui persembahan sambil kita berpegang pada firman-Nya dari Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Persembahanku. Kita ulang sekali lagi dengan penuh penghayatan, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Pakailah hidupku.
Kita nyanyikan bagian refrennya untuk menunggu seorang pembawa pembilang. Kita nyanyikan penuh penghayatan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, Segenap hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan patutlah kami angkat kepadamu pada petang hari ini, di mana kasih Tuhan selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau memberkati itu ya Tuhan, sehingga kami boleh pakai untuk kelebaran firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah mengelola akan berkat-Mu ini. Engkau juga yang senantiasa merangkul dia, menuntun dia Tuhan, sehingga dia boleh mengelola berkat-Mu ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa surgawi, juga kami berdoa yang masih ada pada masing-masing kami. Tuhan jugalah yang akan memberkati kami semua, sehingga kami boleh membelanjakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Sambut sempurnakan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita memohon hikmat Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kepadamu pada saat ini kami datang berhimpun di hadirat-Mu yang kudus, seraya menyembah Engkau, mengagungkan, menguduskan nama-Mu. Dan terlebih dalam kerinduan kami bersama untuk mau membaca dan akan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun kami sungguh menyadari betapa terbatasnya pikiran kami untuk memahami firman yang begitu dalam,
penuh rahasia Allah yang tak sanggup kami mengerti dan pahami tanpa kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Karena itu penuhilah hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian yang benar, sehingga dari dalam firman-Mu lah kami kembali disegarkan, kami dikuatkan, dan kami jadikan sebagai sulu dan pedoman menjalani hari-hari kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan itu, kami sambut sabda-Mu. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh.
kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga 39. Injil Markus 1 ayat 29 hingga ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin.
Berdasarkan bacaan yang utama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga 31 dengan tema Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, matakuran tu puangku. Dari ketiga bacaan yang kita sudah dengarkan, kita ikuti secara bersama-sama, memperlihatkan bagaimana kedahsyatan Allah itu. Bagaimana Allah memperlihatkan kuasanya, kebesarannya, berdaulat, menjadi raja atas bumi dan semua kekuasaan tunduk kepadanya. Itu artinya bahwa tidak ada yang dapat mengukur seberapa jauh kuasa Allah, dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Kuasanya tidak bisa terjangkau, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua kuasa tunduk kepadanya, termasuk dalam bacaan terakhir, kuasa setan sekalipun, penyakit, bahkan kematian sekalipun di bawah kekuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua orang pekerja kebun. Yang satu bernama Sungut dan yang satu bernama Syukur. Pada suatu hari, pada saat matahari panas, mereka beristirahat di bawah pohon langsat. Lalu si Sungut berkata, "Waduh, Syukur, panas sekali nih." Lalu si Syukur mengatakan, kamu ini kerjamu hanya bersungut-sungut terus, mengeluh terus. Bukankah seharusnya kita bersyukur? Karena kalau musim panas, semangka itu akan laku dibanding kalau musim dingin. Makanya kita perlu bersyukur. Karena sesungguhnya itulah salah satu bukti kebaikan Tuhan. Tapi tidak lama kemudian si Sungut ngomong lagi, Syukur, Tuhan itu tidak adil loh. Kenapa saya katakan tidak adil? Coba bayangkan, itu semangka besar-besar, satu semangka bisa 5 kilo, berapa kilo, dibanding dengan pohonnya itu lemah, tidak kuat. Betapa menderitanya pohon semangka itu. Dibanding dengan langsat ini, kita berteduh di bawah pohon langsat. Buahnya kecil-kecil, lalu pohonnya besar. Tidak adil kan Tuhan itu, Syukur? Lalu tidak lama kemudian datang lagi angin kencang. Lalu tiba-tiba langsat itu karena mungkin sudah masak jatuh di pohonnya Sungut. Lalu Sungut mengatakan, waduh, ternyata kepalaku juga ada rasa sedikit walaupun langsat ini kecil. Lalu mulai Syukur, nah coba lihat, seandainya langsat itu seperti buah semangka, maka kepalamu itu sudah bonyok. Kau hanya tahu mengeluh dan mengeluh, tidak ada syukurmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, memperbandingkan dengan pembacaan kita ini,
ternyata juga dalam perjalanan kehidupan umat Israel mengalami pergumulan, mengalami sungut-sungut, apalagi ketika berada dalam pembuangan. Itulah yang dirasakan, itulah yang terjadi bagi umat Israel. Mereka mengeluh, mereka menuduh Allah tidak adil. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memperhatikan haknya. Coba kita baca ayat yang ke-27 pembacaan kita. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Begitulah kata-kata sungut Israel. Seakan-akan mempersalahkan Tuhan yang tidak memperhatikannya. Padahal mereka tanpa menyadari kenapa mereka berada di dalam pembuangan. Karena ketidaktaatan kepada Allah. Mereka berada dalam pembuangan itu karena hukuman dari Allah. Karena ketidaktaatan, ketidaksetiaannya lagi kepada Allah. Sehingga mereka berada dalam pergumulan yang amat besar. Tapi pada akhirnya Allah menyatakan kuasanya. Allah memulihkan mereka. Allah memperlihatkan kehebatannya, bahwa Ia berdaulat, Ia dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang besar, menaklukkan Babel, dan pada akhirnya memenangkan umatnya. Disitulah sesungguhnya umat Israel menyadari bahwa sesungguhnya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tiada taranya, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Kita melihat pembacaan ini, bagaimana penyair memperbandingkan gambaran antara kelemahan, keterbatasan manusia dengan kedahsyatan Allah yang luar biasa. Bahwa Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Allah dapat melenyapkan kekuasaan seketika. Pembesar-pembesar, hakim-hakim, pejabat-pejabat, semuanya itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kalau kita merenungkan kembali peristiwa sejarah masa lalu, pada saat rezim Soeharto, kalau kita renungkan, siapa yang bisa menggulingkan kekuasaan sebesar itu, sedahsyat itu, seaman itu, begitu susah digulingkan? Apakah kita mau mengatakan bahwa itu adalah kemampuan manusia? Semuanya itu adalah kedahsyatan Allah, mau diperlihatkan. Disitulah kita melihat bahwa betapa terbatasnya manusia di mata Allah. Betapa kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita begitu dikontraskan dengan kedahsyatan Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kadangkala kita mengatakan, di manakah Allah ini? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika mengharapkan sesuatu, sudah lama didambakan, sudah lama didoakan, kenapa tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita harapkan? Kenapa terlalu lama dijawab oleh Tuhan?
dalam segala penantian-penantian kita. Kalau iman kita hanya melihat situasi dan kondisi yang terjadi, maka iman yang ada pada kita adalah iman yang begitu rapuh. Iman yang ditentukan oleh sikon, situasi dan kondisi. Kalau lagi baik kondisinya, luar biasa Tuhan. Kalau lagi tidak baik, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar keluh kesah setiap orang? Disinilah kita mau mengintrospeksi sejauh mana ketaatan kita, kesetiaan kita, percaya kita kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa benar-benar apapun yang terjadi, dengan melihat alam semesta ini, siapa sih yang menciptakan? Kita akan mulai merenung, oh ternyata ada kehebatan di balik semua yang tercipta di alam semesta ini, di jagat ini. Sehingga semakin menguatkan kita bahwa memang Allah itu ada, Allah itu dahsyat, Allah itu berotoritas, berdaulat. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Sebagaimana sifat Allah salah satunya adalah selain kasih, Allah itu maha tahu. Kata pemazmur 139. Jadi apapun yang saudara dan saya rasakan, alami, jangan katakan mungkin Allah tidak tahu, tidak mengenal perasaan saya. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita mudah putus asa. Sangat memprihatinkan di awal tahun baru, bahkan sebelum tahun baru, fenomena bunuh diri. Ada apa di balik semuanya itu? Ya tentu kita akan mengatakan, tang kita rin alam itu apa na rasakan. Begitu gelapnya kah kehidupan yang dia alami? Begitu beratkah pergumulan yang ia hadapi? Sehingga tidak sanggup lagi membuka mata iman sedikit pun untuk melihat bahwa sesungguhnya hidup kita ini berlangsung dalam kendali Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sungguh sangat memprihatinkan kondisi yang dialami oleh umat Israel. Dalam keterbatasannya memahami siapa Allah itu. Padahal sesungguhnya Allah sudah memperlihatkan kehebatan kuasanya sejak keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam perjalanan melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di mata mereka. Tidak cukupkah itu meyakinkan kehebatan kekuasaan Allah yang senantiasa menuntun mereka menjalani hari-hari kehidupannya? Kalau Yesaya mengatakan hai Yakub terhadap umat Israel itu, mengingatkan supaya mereka kuat menghadapi kerasnya kehidupan itu. Mereka tidak boleh menjadi letih lesu, apalagi putus asa, melainkan harus memenangkan pergumulannya. Kita lihat orang yang bersungut-sungut adalah gambaran orang yang tidak berpengharapan, mudah putus asa. Maka dalam hal ini Nabi Yesaya mengatakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Sebagaimana ayat yang ke-28. Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Artinya walaupun umat Israel di pembuangan bukan berarti Allah meninggalkan mereka.
Bukan berarti Allah jauh dari mereka, tetapi sesungguhnya siapa yang jauh dari Allah? Umat Israel yang sering merasa jauh dari Tuhan. Sesungguhnya Allah terus memperhatikan umatnya. Sebab Israel adalah milik kepunyaannya. Allah penuh kasih setia. Allah yang berdaulat atas hidup dan kehidupan mereka. Allah sungguh memperhatikan, memperdulikan mereka. Dan Allah terus mengikutinya, berjanji bagi setiap yang menanti-nantikan Allah. Jadi tidak ada alasan bagi umat Israel bahwa Allah tidak adil. Karena kita lihat janji Tuhan bagi yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tetapi bagi mereka yang tidak berpengharapan, mereka akan mengalami letih lesu. Bagi yang berpengharapan di dalam Tuhan diumpamakan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa Raja Wali diumpamakan? Karena Raja Wali begitu kuat. Semakin kencang ombak badai, semakin tinggi ia terbang mengarungi langit. Begitupun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan kehidupan. Mungkin kita berharap kapan ada jodoh saya? Kapan ada pekerjaan dalam situasi seperti ini? Kapan saya bisa belajar dengan baik? Kapan saya bisa memiliki anak atau cucu dan lain sebagainya? Berbagai harapan-harapan dalam hati kita. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mau mempersalahkan Tuhan. Belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Menyerahkan hidup dan kehidupan kita apapun yang terjadi. Itulah bukti iman kita. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat. Penyakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, maut dikalahkan. Siapa yang sedahsyat? Siapa yang kita bandingkan dengan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus? Karena itu jangan mudah menyerah. Jangan patah semangat menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita di tengah pergumulan, sakit penyakit dengan adanya virus corona ini, dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan bagi yang sudah kita alami, sedang kita alami, mungkin ada lagi lebih dahsyat kita hadapi ke depan. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang perkasa. Kuasanya dahsyat. Kuasanya tak terjangkau. Kita tidak sanggup menjangkau akal pikirannya. Rancangan-rancangannya. Rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita kepada Allah, dalam segala hal yang kita alami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, menjadi sandaran kita satu-satunya. Sehingga kita dari hari ke hari semakin bersemangat, bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Bertekun dalam kesesakan sekalipun. Karena kita percaya bahwa pengendali yang memiliki otoritas atas hidup kita, atas berlangsungnya alam semesta ini
atas terjadinya apapun yang ada dalam dunia ini, ada di bawah kendali Allah yang dahsyat itu. Kepadanya lah kita mau berserah, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita. Tekun di dalam doa, tekun di dalam firman Tuhan. Karena itulah senjata yang ampuh untuk menepis segala tantangan dan pergumulan kehidupan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini kita kembali merenung siapa diri kita di hadapan Allah yang dahsyat, yang hebat itu. Kedahsyatan Allah itu sungguh mengagumkan, membuat saudara dan saya sadar betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah yang maha besar. Allah sudah menyatakan kedahsyatannya dengan melihat alam semesta ini, menyatakan dirinya secara sempurna di dalam Yesus Kristus yang dahsyat, mengalahkan maut, melenyapkan segala penyakit, membebaskan kita dari hukuman dosa. Itulah kepedulian Allah yang berdaulat, yang maha tahu, yang maha kekal, yang maha peduli, yang dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan pengurus UIG, dalam hal ini pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara, pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepal periode 2021-2022. Ketua Rexi Frans, Wakil Ketua Teni, Sekretaris Jeffriani Taleko, Wakil Sekretaris Desin Imu Siasi, Bendahara Novita Tandi Patasik, Bidang Spiritualitas Koordinator Paul Cakra, Anggota Justina Kaise, Inesti Novianti Tandi. Bidang Organisasi Koordinator Frendi Tandigau, Anggota Joy Sanggola, Dewi Bunga Sae. Bidang Pelayanan Sosial Koordinator Lidong, Anggota Jenny Dengan, Sari Lomo Erlin. Bidang Dana Koordinator Perdianto, Anggota Susanti Kala Putri, Febrianto Leonar Kadang. Koordinator Kelompok 1 Alwin Rival Tandilolo.
Koordinator kelompok 2 Immanuel Pongsapan. Koordinator kelompok 3 Sarni. Koordinator kelompok 4 Rawi Elvis. Koordinator kelompok 5 Ella Melisa Lebang. Koordinator kelompok 6 Gustin. Koordinator kelompok 7 Wana. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Dijawab secara serempak. Yang pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PPGT Jemaat Rantepao adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kepada saudara-saudara silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, mohonkan berkat dalam pengurusan PPGT Jemaat Rantepao. Kiranya hari ini
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus PPGT Jemaat Rantepao yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan di dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik itu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kepadamu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur, limpah terima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh mengalami persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Di dalamnya kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian sabda-Mu. Kiranya oleh ilham Roh Kudus memampukan kami meyakini, mengakui, mengimani bahwa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami saksikan dalam sepanjang perjalanan kehidupan umat Israel, bahkan sampai ke dalam diri kami pun saat ini. Karena itu bersama-sama kami menyerahkan, menyandarkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang menuntun kami, memberikan kami pengharapan, semangat, sukacita menjalani kehidupan ini walaupun di tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan yang silih berganti terjadi di dalam kehidupan kami. Demikian saat ini bersama-sama kami bersyukur bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya dasar dan kepala gereja, kepadamu lah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Engkau telah memanggil dan memilih pelayan-pelayan-Mu untuk memanggil mereka untuk mengambil bagian di dalam mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui wadah PPGT. Berilah mereka kasih setia-Mu sehingga mereka melakukan dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga mereka bersemangat, bergembira untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan sebagai kawan sekerja-Mu. Bapa dalam sorga, kepadamu bersama-sama kami membawa akan pergumulan kami, secara khusus saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 26 orang. Juga ada tambahan yaitu Sarita, anak Diaken Junita yang berobat ke Makassar. Nenek Kaila yang sementara cuci darah di Makassar. Nenek Ruli di Bangkelekila dalam keadaan sakit. Nenek Arpin di Morowali dalam keadaan sakit. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa, Engkau kiranya menjamah dan memulihkan
kekasih-kekasih kami ini. Kami yakini bahwa di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kuasa memulihkan, menyembuhkan segala penyakit apapun. Kiranya kuasa itu juga nyata bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya mereka mengalami kesembuhan. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa juga yang sakit karena COVID, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kuatkan iman mereka untuk menjalani dan menghadapi berbagai macam sakit penyakit dan juga pergumulan-pergumulan yang lain di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi yang merayakan ulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 41 orang. Kau sempurnakan sukacita mereka dalam menyambut segala kebaikan Tuhan. Bagi orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan kiranya memberikan semangat dan pengharapan untuk menjalani kehidupan. Dan kepadamu-lah kami serahkan juga kekasih-kekasih kami yang sedang dalam duka cita. Antara lain keluarga dari almarhumah Ibu Lois Rapak Patasik atau Nenek Kevin. Keluarga dari almarhumah Ibu Yulce Bendon atau Oma Dea Parantian. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka tidak larut dalam duka yang mereka hadapi, tetapi tetap kokoh dan kuat tabah penuh pengharapan penyerahan diri kepada Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, bahkan rencana pelayanan ke depan. Secara khusus sidang majelis gereja pada tanggal 12 Februari 2021. Kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik dalam kuasa, dalam tuntunan Allah sendiri. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu secara pribadi, baik kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dalam segala keberadaan kami, pergumulan-pergumulan kami, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami pengharapan, Engkaulah yang memberikan kami semangat dan sukacita menjalani hari-hari kehidupan kami. Sekalipun di tengah berbagai macam pergumulan, tetapi kami sungguh bersemangat oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat akan mengatasi semua perkara dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjalaninya. Karena kami percaya Engkau dahsyat di atas segalanya. Bapa dalam sorga, kepadamu kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Para Satgas COVID dari pusat hingga ke daerah. Para dokter, tenaga medis yang ada di garda terdepan. Tuhanlah yang memampukan mereka. Bahkan semua elemen masyarakat untuk secara bersama-sama memutus mata rantai virus corona ini. Kiranya kami semua terlindung di dalamnya untuk terus berhikmat mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan, sehingga di dalamnya kami menikmati menjalani kehidupan ini dalam perlindungan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh harapan, kerinduan, doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang membukakan kami jalan, menuntun hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Ini penyerahan diri kami kepadamu. Kami persembahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Allah dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan menyatakan keyakinan dalam pujian. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali mengatasi segala persoalanku. Terpuji Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali Mengatasi segala di persoalan. atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi. Kita ulang sekali lagi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan keyakinan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi Mengatasi segala persoalan. bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Akuilah kedahsyatan Allah dan teruslah hidup mengandalkan kuasa Allah yang dahsyat itu. Arahkan hatimu, hidupmu kepada Allah sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku ini kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur punya Allah seperti Dia, kita bangga. Karena dalam Yesus, dalam pelukannya, kita merasakan ketenangan. Kita nyatakan melalui pujian, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan mengucap syukur dalam waktu teduh. Jemaat Tuhan, demikianlah kebaktian kita pada petang hingga malam hari ini. Untuk kebersamaan kita, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bagi PPGT yang telah diutus pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri
dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti